Baik, halo teman-teman semua. Ya, lanjut ke video kali 3 mengenai latex. Kali ini saya akan membahas mengenai notasi matematis. Ya, memang tidak semuanya, tapi yang akan saya jelaskan ini adalah yang paling sering digunakan di latex. Beberapa di antaranya seperti pecahan, nilai mutlak, subscript, sampai nanti kita bakal membahas juga mengenai arrow atau panah di latex ini ya. Oke, sekarang di sini saya sudah menyiapkan template-nya ya biar lebih cepat kita dalam pengerjaannya. Langsung mulai aja. Nah, kali ini untuk yang pertama kita bakal bahas mengenai bagaimana cara menampilkan pecahan di latex. Untuk menampilkan pecahan, kalian bisa gunakan fungsi perintah ya. Jangan lupa pakai tanda dolar dulu, bisa pakai frac 6 dan itu. Lalu masukkan pembilangnya di bagian yang pertama, lalu penyebutnya di bagian kedua. Misalkan setengah di sini ya. Oke, misalkan setengah ditambah frac lagi, misalkan 2/3 gitu ya. Kalau kalian run bakal jadi seperti ini. Bentar. Nah, gitu ya. Emang agak kecil kelihatannya. Kalau kalian mau kelihatan yang lebih besar, pakai fungsi pecahan yang satunya, yaitu defrag. Misalkan 2/5 ya. Ditambah defrag lagi X per Y misalkan ya. Nah, ini kalau di run bakal jadi kelihatan lebih besar ya dibanding yang sebelumnya, karena yang frag biasa ini biasanya buat teks kalau pecahan di dalam teks. Nah, kalau ini biasanya untuk ke if question yang lebih membutuhkan tampilan pecahan yang lebih besar seperti itu ya. Selanjutnya mengenai nilai mutlak, ini sederhana sih, kalian tinggal gunakan saya nggak tahu namanya ya, tombol yang tegak itu di keyboard kalian, misalkan kayak gini ya. Kita nilai mutlak X kurang 4 ya kurang dari 10 misalkan. Kalau di run bakal jadi seperti ini ya, sederhana ya. Oke, lanjut mengenai subscript atau yang biasanya ada penanda di bawah variabel. Kalian bisa gunakan tanda underscore di samping variabelnya itu, misalkan x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10. Nah, kalau yang di dalam oke, kita keran dulu ya biar kelihatan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau yang di elemen subscriptnya itu lebih dari satu, misalkan 2 digit angka seperti berikut, misalkan apa ya, x11 misalkan. Nah, ini kalau kalian mau menampilkan kayak gini harus gunakan kurung kurawal, karena kalau kalian hapus kurung kurawalnya bakal jadi tidak rapi seperti berikut. Oke, ini kan ya, yang satunya itu ternyata jadi gede, makanya harus ditutup dengan kurung kurawal biar menyatu seperti ini. Itu ya contoh yang bagus ya. Oke, nah, sekarang lanjut ke superscript ataupun pangkat. Ini juga sangat mudah, kalian tinggal gunakan aja yang tanda kayak segitiga kecil itu. Nah, bisa pencet shift 6, misalkan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat. Nah, gitu misalkan ya. Nah, sama kayak subscript tadi, kalau kalian elemen yang pangkatnya untuk lebih dari satu karakter, bisa gunakan kurung kerawal lagi, misalkan x pangkat 2n misalnya. Nah, kayak gini. Jadi dia n-nya bakal ngikutin ke pangkatnya, karena kalau nggak pakai kurawal nanti n-nya bakal jadi variabel biasa, variabel yang di samping gitu ya. Oke, next kita lanjut ke akar pangkat. Akar pangkat ini kalian bisa gunakan fungsi sqrt ya, cukup umum sebenarnya. Sqrt square root. Kalau akar dari pangkat 2 bisa, akar pangkat 2 dari suatu bilangan bisa gunakan langsung aja ya, tanpa embel-embel lain, sqrt lalu masukin bilangan di bawah akarnya, misalkan seperti itu ya. Kalau di run jadinya bakal seperti ini. Nah, kalau akar pangkatnya itu bukan 2 ya, kalian bisa gunakan fungsi sqrt yang satunya ini. Nah, di bagian root itu masukkan akar pangkat berapa, misalkan 3 ya, dari 8. Oke,
Kalau di run dia bakal jadi seperti ini tuh teman-teman. Oke ya, lanjut ke notasi limit di latex ini. Bisa sering digunakan juga. Jadi kalian bisa gunakan fungsi lim ya. Itu lim yang pertama itu sederhana, jadi seperti ini misalkan, yang tanpa ini ya, tanpa ada penanda di bawahnya kayak gini. Nah kalau kalian mau bikin misalkan n mendekati berapa gitu, kalian bisa gunakan seperti berikut. Pakai fungsi lim yang satunya ini, yang ada lim limits min itu ya, lalu masukin misalkan n mendekati ya. Untuk panahnya kalian gunakan right arrow. Nanti right arrow ini bakal dibahas lebih lanjut di bagian terakhir. And right arrow misalkan 0, dari masukkan fungsinya ya, 1 plus n pangkat 1 per n misalkan ya. Bentar, ini agak ribet ini. Nah ini kalau di run bakal jadi seperti berikut itu ya. Oke. Selanjutnya fungsi trigonometri dan hiperbolik. Ini kalian bisa gunakan fungsi yang sesuai namanya aja sih. Misalkan fungsi sin bisa pakai miring lalu sin kante ya. Lalu untuk cos ya juga bisa pakai gitu, cos x misalkan. Untuk hiperbolik juga bisa misalkan sin h dari 2 dan sebagainya lah ya. Untuk intinya polanya sama, tinggal ubah nama fungsi trigonometrinya saja, misalkan tangen dan lain-lain ya. Nah, beberapa bilangan penting yang maksud saya di sini misalkan yang sering digunakan ya, misalkan pi. Untuk menampilkan pi kalian gunakan miring lalu pi. Lalu untuk eksponen bisa miring exp lalu masukin berapa, misalkan 2. Atau kalau huruf biasa ya biasa aja sih. Lalu notasi tak hingga atau infinity bisa gunakan miring lalu inft ya, infinity maksudnya ya, dan sebagainya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya notasi sigma. Notasi sigma ini kalian bisa gunakan fungsi sum ya. Sum min max ini, minnya itu untuk batas bawah, misalkan k sama dengan 0 ya, kita buat. Lalu maksimalnya n, dan lalu masukkan variabelnya itu apa, misalkan xk. Kalau kita run, dia bakal menampilkan seperti berikut. Nah, kelihatan ya, emang agak kurang rapi karena n nya seharusnya kan di atas, k sama dengan 0 nya di bawah. Jadi kalau kalian mau lebih rapi bisa gunakan fungsi atau perintah begin equation ya. Tapi sebelum itu kalian harus gunakan dulu package AMSmath. Nah, di sini sudah saya pakai sih ya, AFS package AMSmath. Jadi buat kalian yang belum pakai, silakan ketik dulu seperti ini. Ya, oke, seperti itu. Nah, lanjut. Oke, pakai begin tadi, begin equation. Kalian bisa cari di sini, ya ada ya, langsung kelihatan. Lalu gunakan fungsi sum tadi. Ya, di sini kalau sudah pakai begin equation nggak perlu pakai dolar lagi ya. Misalkan seperti berikut, sampai n dari xk. Nah, kalau kalian lihat perbandingannya maka dia kelihatan bakal lebih rapi, dan juga n-nya bakal di atas, dan juga k sama dengan 0-nya ada di bawah dan diletakin di tengah ya, karena memang begin equation itu selalu letakinnya di tengah. Nah, untuk integral hampir sama sih. Jadi kalian gunakan fungsi int ini min max, misalkan 0 sampai 1 dari fx dx. Kalau kalian run bakal jadi seperti ini. Nah, lebih kecil ya, dan juga tanda integralnya bahkan hampir sama dengan ukurannya ya, hampir sama dengan huruf F itu. Ini kalau kalian mau lebih rapi, gunakan lagi fungsi begin equation. Oke. Lalu
tambahkan int itu tadi integral, misalkan 0 sampai 1 fx dx. Nah, kalau di run kita bakal lihat perbedaan seperti berikut. Ini ya, kelihatan lebih rapi dan juga lebih besar tulisannya. Selanjutnya alfabet Yunani. Alfabet Yunani ini memang tidak semuanya yang saya kasih tahu. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih banyak bisa cek overleaf.com. Ini ya. Karena disitu juga menampilkan banyak dokumentasi untuk simbol-simbol di matematika. Salah satunya juga alfabet Yunani. Nah, untuk beberapa contoh kalian bisa gunakan alfa ya. Alfa di sini. Oke. Lalu bisa beta juga. Lalu bisa gamma, bisa epsilon. Ini bisa kappa. Lalu mu, lambda, delta ya. Intinya sesuaikan saja dengan nama hurufnya seperti itu. Oke. Jadi kalau ditampilkan dia bakal seperti berikut. Itu ya teman-teman. Dan bagian yang terakhir itu mengenai arrow atau panah. Ini cukup penting ya untuk kalian khususnya membuat persamaan, biasanya kan menampilkan arrow ya. Untuk yang katakanlah panah yang kurus ya, kalian bisa gunakan miring lalu kasih left arrow untuk arah panah ke kiri, lalu right arrow untuk panah ke kanan, lalu left right arrow. Left right arrow ini untuk tanda arah panah ke kanan dan ke kiri. Kalau kalian run bakal jadi seperti berikut. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang mau lebih panahnya lebih tebal. Oke, kalian gunakan ya hampir sama sih. Cuma huruf awalnya itu kasih jadi bikin kapital kayak gini, left row. Itu ya. Lalu right row, R-nya jadi huruf kapital. Seperti itu. Lalu left right row juga, L-nya kasih jadi huruf kapital. Kalau di run maka bakal jadi seperti ini. Kelihatan ya perbedaannya ya. Oke. Nah, jadi itu penghujung materi kita hari ini. Memang tidak semuanya saya jelaskan memang karena sangat banyak ya notasi matematika itu, tapi yang saya jelaskan ini adalah yang paling banyak digunakan dan paling umum. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.